博士、ガミさん WA なぜミニ四駆から RCNI 階段ですけ。や AKUING IN ヤンク BISABELOK なぜソアを作ったのですか。音一重異名船の子 WA 曲がるもの GA 好きなので右。はいはい、そうです。ごめんなさい。Oke, kali ini saya akan coba berbagi cara membuat RC dari Tamiya atau Mini 4WD. Ini adalah karya pertama saya yang saya buat. Jadi RC ini dia full propo, terus juga dia ini ada suspensinya dan 4-wheel drive, semuanya ban depan belakang ikut gerak. Jadi kalau selama ini kita lihat itu ada sih RC Mini 4WD punyanya Yika, ini juga sama punya Yika, ini sasisnya. Tapi RC nya Yika itu cuma 2WD belakang aja yang bisa muter, dan dia nggak full propo itu kayak apa nanti kita lihat ya. Terus juga nggak ada suspensi, nggak 4-wheel drive, itu sih kekurangannya. Ada juga yang mereknya agak mahal, mereknya Sotik itu cuma 2WD belakang aja yang berputar, dan juga nggak ada suspensinya. Nah, ini ada suspensi. Oke, coba kita cek ya apakah benar ini 4WD dan juga full propo. Kita lihat. Oh, ini belum nyala. Oke, kita nyalakan. Oke, saklarnya kurang ke posisi on. Ini kita lihat ya. Nah, ini muter semua full propo, bisa pelan-pelan, dicepatkan juga bisa, full speed. Belokannya juga begitu, belokannya ini enggak langsung full ke kanan atau ke kiri, tapi bisa pelan-pelan. Kita coba ya. Nah, beloknya bisa pelan-pelan. Nah, bisa sedikit gini, full. Nah, jadi itu full propo ya, dan juga full wheel drive. Nah, bagaimana cara buatnya? Saya akan berbagi ini. Sepertinya saya lihat video-video di YouTube, tutorial juga belum ada sepertinya loh ya, yang membuat 4WD putar semua begini dan ada suspensinya, sepertinya masih belum ada. Ini kebetulan saya punya ide, saya ingin berbagi. Oke, kita lihat ya, kita bongkar dulu nanti. Nah, jadi begini. Pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah Mini 4WD nya. Kebetulan saya ini pakai sasisnya Yika. Ini sepertinya mirip sasis MA ya, atau MS ya. Nah, sepertinya mirip ini, tapi mungkin ada yang beda. Bedanya yang pertama, dia ini ada suspensinya. Nah, karena saya memang mengejar bagaimana biar RC Mini 4WD itu ada suspensi, maka saya gunakan sasisnya Yika, ini ada suspensi. Terus sasisnya ini harus kita trim, kita potong beberapa bagian ya. Ini saya hilangkan, terus di sini juga saya hilangkan. Jadi ini memang karena ini percobaan pertama, jadi trial and error ya. Ini pertama servonya maunya saya masukkan sini, nggak jadi,
saya pindah ke sebelah sini. Ini ada lubang, ada 2 lubang, karena nggak pas saya lubang sebelah sini akhirnya. Nah, di trim ini juga ada trim juga. Nah, di sini mana nih? Nah, ini trim. Terus bagian ini, bagian di sini untuk colokan baterainya ini saya lepas, kuningannya tidak digunakan. Terus ini juga di trim karena di sini saya gunakan untuk menempatkan baterai. Kalau di sini saya hilangkan juga karena di sini juga ada kabel biar tidak nyangkut ya. Akhirnya ini juga saya buang, saya potong. Nah, ini potong seperti ini ya. Jadi kalau di sini kan ada tempatnya kuningan untuk baterai, itu saya hilangkan. Ini plastiknya saya potong, terus saya haluskan pakai mini grinder. Nah, ini juga dihilangkan. Nah, jadi bahan pertamanya itu ada sasis dulu, ini harus kita siapkan. Oh, ini habis main off-road soalnya jadi kotor. Oke, sasis ya. Setelah sasis ada ini dinamonya itu dimodifikasi. Jadi saya solder di sini pakai kabel, terus pakai konektor apa ini, konektor JST kalau nggak salah, JST. Nah, oke, setelah ada dinamo, kita harus menyiapkan ini receiver dan remote. Jadi fungsinya receiver itu nangkap instruksi dari remote-nya. Misalnya di gas, dia memprosesnya, jadi gasnya bisa bekerja, dan juga steering belok-beloknya ini juga akan bekerja. Jadi kalau di receivernya itu bagian pertama yang atas ini nomor 1 ini untuk servo, ini servo. Yang kedua ini untuk ESC ya. Oke, setelah servo yang harus kita siapkan ada ini ESC. ESC ini gunanya apa, kepanjangan ESC itu electric apa speed controller kan, nggak salah ya. Nah, ESC ini juga kita perlukan. Terus setelah beli ESC ada servo. Ini kebetulan karena saya buat pertama kali coba-coba, saya beli servo yang murah dulu tapi nggak terlalu besar, yaitu servo ini namanya Tower Pro Micro Servo 9G apa itu, SG90. Nah, ini servonya. Dan untuk servo hornnya ini saya modifikasi sedikit, saya berikan baut dan mur di sini. Oke, setelah itu kita harus siapkan baterai. Kita cari baterai. Ini baterainya earphone Bluetooth. Ini baterainya earphone Bluetooth. Jadi ini saya modifikasi ya. Ini kalau satu baterai itu 3,7 volt, sementara ESC ini harus bekerja menggunakan voltase 7,4 atau 2S, baterai 2S ya. Akhirnya saya modifikasi ini. Ini nanti akan dibuat jadi rangkaian seri. Jadi colokan baterai yang di ESC ini saya modifikasi. Ini rangkaian seri. Jadi kabelnya kan ada kabel merah dan hitam. Kabel merah dan hitam, merah plus hitamin.
terus saya gunakan colokan pH 2.0 kalau nggak salah ini. Nah, ini saya buat seperti ini. Kabel merah saya letakkan di sebelah kiri, kabel hitam di sebelah kanan. Terus yang tengah ini colokannya ada dua ini ya. Colokannya dua. Jadi yang tengah ini saya hubungkan begini. Jadi ini sistemnya kayak rangkaian seri. Jadi nanti kalau misal baterainya ini dimasukkan itu begini. Nah, ini ya. Dimasukkan. Nah, gini. Ini warna hitam min. Ini warna hitam kelihatan. Oke, gini. Oke ya, hitam ini min. Nah, ketemu hitam. Merah ini yang di sini masuk sini. Terus dihubungkan ke baterai kutub min ya. Kabel hitam ini min. Jadi dia terhubung baterai 1, kabel warna merahnya saya hubungkan ke baterai 2 kabel hitam. Lalu di kabel merah untuk baterai 2 nya ini langsung masuk ke kutub positifnya ESC kabel merah. Jadi ini kalau digabung seperti ini jadinya rangkaian seri, satu baterai 3,7 volt, dua baterai dibuat seri jadinya 7,4 volt. Karena saya pernah uji coba ini saya pasang baterai 3,7 volt ternyata tidak bekerja. Nah, terus saya tanya ke penjual, katanya ini untuk 7,4 volt, akhirnya saya akali pakai baterai seperti ini. Ya sebenarnya ada baterai baterai khusus RC, baterai 2S atau 7,4 volt itu ada, cuma ukurannya agak besar, jadi tidak sekecil ini. Kalau besar nanti masang di sasis ini, sasis mini 4WD nya agak susah, nanti banyak yang dihilangkan, banyak yang ditrim, nanti ya, bentuknya kurang bagus lah. Akhirnya saya siasat ini, cari baterai 3,7 volt yang tidak terlalu besar. Dan di sini ada tulisannya sebenarnya di sini ya, tapi sudah saya tutup ini. Jadi di sini itu mAh-nya 1800 mAh. Dan ini sudah saya uji coba berkali-kali, ternyata ya berfungsi dan cukup lama, kira-kira 30 menitan lah saya coba itu. Oke, saya lepas dulu. Terus setelah ESC baterai, yang perlu kita siapkan adalah steering system. Nah, ini punya Tamiya, ini steering system dari Tamiya, warnanya oranye, kotor semua ini steering system ini punya Tamiya. Kenapa kok pakai steering system? Karena steering system ini bisa dijalankan secara 4WD ya kan. Kalau misalnya kita buat steering sendiri, modifikasi, membuat 4WD nya itu seperti apa saya kurang tahu ya. Pakai cara praktisnya ya pakai ini saja, punyanya Tamiya ini. Dia bisa belok dan semua roda bisa berputar, maka saya gunakan ini. Oke, terus apa lagi? Saya kira cukup itu ya, itu. Nah, sekarang ayo kita rakit bersama-sama. Jadi pertama yang saya pasang ya, setelah kita siapkan sasis yang sudah di trim tadi, trimnya sini. Ini dulu juga nyari-nyari mana trimnya seberapa, mana saja yang harus ditrim, itu saya cari-cari ketemu akhirnya ini.
jadinya ini. Yang pertama kita pasang itu dinamo. Nah, ini dinamo. Dinamo ini kita pasang bracket di sini. Ini juga. Oke. Ini balik gini. Nah, gini. Oke. Nah, di sini karena kabelnya ada di sebelah sini, ini mengganjal. Jadi sebenarnya di bracketnya ini ada bagian yang menonjol di sini. Ini saya potong biar tidak menghalangi kabel. Jadi kita pasang begini. Nah, setelah kita pasang, oke, sudah terpasang ya. Jadi kabel harus ada di sebelah sini biar tidak terlalu mengganggu nanti ketika masang gearboxnya. Oke, gini. Setelah kita pasang dinamonya, kita pasang steering systemnya. Jadi steering system itu ada bagian kayak gini. Ini saya modifikasi ya, asalnya bentuknya nggak kayak gini, tapi agak ada bagian yang keluar begini ya. Itu saya potong seperti ini, dipotong seperti ini. Nah, ini saya potong, terus di sini saya potong, karena sebenarnya steering system ini digunakan untuk sasis TZX dan VS kalau nggak salah. Nah, kita potong begini terus kita pasang di sini. Nah, di sini saya bersihkan dulu, ini kotor semua. Ini gini, kita luruskan, harus pas lurus ya di tengah. Nah, begini lurus ininya tegak lurus begini, tegak lurus dengan sasis bawah, jadi tegak lurus. Sama ini juga begitu, kita luruskan. Oke, sudah lurus. Nah, terus bagian ini saya modifikasi. Jadi aslinya itu nggak ada kuningannya ini, jadi langsung plastik begini. Nah, saya modifikasi, saya beri apa ini namanya, spacer kuningan. Terus saya beri bautnya dan lock nut di sini. Nah, lock nut ini kalau bisa terpasangnya itu mepet ya, tapi harus tetap bisa gerak. Nah, bisa bergerak begini, bisa berputar. Ini saya beri lem G atau power glue atau lem Alteco juga bisa. Saya lem di sini. Terus di sini saya ganti pakai bearing karena asalnya itu Tamiya hanya menyediakan bushing dari plastik. Nah, itu kan apa ya, nggak lancar kalau muter nanti. Maka saya beri bearing. Ini bearing 850 kalau nggak salah, 850 ya. Nanti saya berikan koreksi nanti kalau ada yang salah. Bearing 850. Terus kita pasangkan steeringnya ini di sini. Nah, nanti dia masangnya begini. Nah, gini. Oke. Terus ada bagian ini juga, bagian shaftnya ini dari Tamiyanya diberi shaftnya seperti ini. Nah, terus ada bagian ini, bagian apa ya, penutupnya ini
penutupnya seperti ini. Nah, ini udah dilepas. Nah, penutupnya ini juga saya modifikasi. Jadi sebenarnya lingkarannya ini agak lebar, tapi saya persempit sampai mepet ke bagian yang menonjol ini. Saya tipiskan pelan-pelan. Kenapa kok harus ditipiskan? Biar beloknya itu lebih maksimal. Jadi kalau tidak tipiskan mungkin beloknya cuma sedikit gini. Tapi kalau ini tipis, jadi ini bannya bisa mendorong lebih. Nah, itu saya tipiskan. Terus juga bagian lubang ini juga saya perlebar. Bisa gunakan apa ya, cutter atau mini grinder, dilebarkan. Tapi jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti bagiannya jadi tipis, nanti nggak kuat. Nah, ini saya perlebar, ini juga saya kecilkan agar belok nanti bisa lebih maksimal. Oke, setelah itu kita pasang saja. Nah, ini saya pasang ya. Gearnya mana tadi? Ini gear. Terus ini kita pasang juga. Nah, begini. Ini kita pasang. Nah, kita tekan pelan-pelan. Nah, kita tekannya kalau bisa semepet mungkin ya, tapi gak usah terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti jadi seret, ini mau belok agak susah. Jadi ditekan semepet mungkin. Kenapa kok harus mepet? Karena nanti di sini ada space, di mana ini ya, di sini ada space. Kalau ada space nanti bannya gampang goyang. Ini kan nggak goyang. Nah, ini cukup rigid. Oke, setelah itu ban belakang juga kita pasang. Ban belakang ini jadi gini, kalau misalnya nggak dipasang langsung, dia akan begini posisinya. Nah, posisinya begini, jadi terlalu aneh. Ban depannya keluar, ban belakangnya ke dalam, maka perlu ada spacer. Dan kita pakai shaft yang ukuran 7,2. Kalau ini standarnya, kalau misalnya beli Mini 4WD ini, jika ini ukuran berapa itu, 60, ukuran standarnya 60. Nah, ini saya beli shaft ukuran 7,2. Lalu kita beli spacer juga agar tidak terlalu ada bagian yang kurang rapat ya, kadang geser ke sana, kadang geser ke sini, maka perlu ada spacer. Kebetulan saya pakai spacer ini, spacer kuningan juga bentuk kerucut karena adanya ini. Nah, kita pasang di sini. Terus gearnya jangan lupa.
sini juga jangan lupa beri spacer. Terus kita tutup di sini. Nah, jadi sebenarnya ini ada sela juga ini ya. Kita bisa gunakan ring atau mungkin shaftnya ini kita grinding, dipendekkan dikit aja. Tapi menurut saya ini sudah enak kok, putarnya enak, jadi juga nggak goyang-goyang. Yang penting bisa jalan. Karena itu juga uji coba ya, jadi ya nggak apa-apa lah, salah-salah. Kita pasang gearnya, ini kita pasang. Terus gearbox, jangan lupa gearboxnya ini saya beri lubang di sini. Ini saya potong agar kabelnya nanti, kabel yang dari dinamo ini enak keluarnya, nggak sulit. Nah, kita pasang di sini. Oh ya, kabelnya ini, kabelnya posisinya harus mepet, jangan terlalu maju seperti ini. Ini mempersulit masangnya nanti. Nah, ini jadi mepet ke tutupnya dinamo sini ya. Nah. Oh, ini kotor semua ini, sambil bersihkan. Kalau diteruskan lama-lama bisa aus. Nah, ini udah aus sedikit. Oke, karena ada pasir, ada debu masuk ke situ. Ini kita memang tidak bisa langsung klik karena terganjal kabel. Nggak apa-apa, kita pakai tangan gini aja kliknya. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya membuat ya diatur lah di bagaimana motongnya biar enak masangnya. Oke, sudah dinamonya. Setelah ini kita pasang servo tadi ya. Nah, sebelum servo saya juga buat apa ini namanya, root ya. Rootnya ini saya buat dari bekas rangkanya part Tamiya. Jadi kalau kita beli beli Mini 4WD ya, Tamiya itu kan ada kerangkanya. Nah, itu saya manfaatkan, saya potong, saya cari yang ada bagian lurus, terus ada bagian yang menonjol begini. Jadi ini saya bor pakai bor 2 mili, pakai bor tangan bisa, atau bor listrik juga bisa. Tapi mending pakai bor tangan dulu yang ukuran kecil. Terus setelah dia tembus, kita pakai bor yang 2 mili tadi, pakai sing ya. Ini saya pakai ini, itu lebih cepat lah kerjanya. Terus untuk bagian sini ini dibentuk memanjang ya, tidak bolong seperti ini saja, tapi agak memanjang. Kenapa? Karena nanti servo hornnya ini dia itu bergeraknya kan begini. Nah, biar ada space untuk geraknya servo horn. Oke,
Oke, kita pasang servonya dulu, tapi ini harus dilepas. Kalau nggak dilepas nanti servo hornnya nggak bisa terpasang, keganjal ya. Kita lepas aja. Oke, kita pasang di sini pakai baut countersunk. Nah, countersunk. Jadi di sini kita bagian ini kita countersunk dulu. Nah, oh ya, ini punya saya. Ini kenapa kok pakai kuningan seperti ini? Jadi ini adalah apa namanya ini? Mur tanam. Nah, mur tanam. Mur tanam, kenapa kok pakai mur tanam? Karena kalau nggak pakai mur tanam itu servo hornnya kemarin gini terhalang, jadi nggak bisa gerak nanti. Maka saya pakai servo tanam biar tidak terlalu menonjol di sini. Nah, bisa gerak gini. Tapi yang sebelah sini nggak saya pakai karena di sini nggak menghalangi apa-apa. Tapi misalnya mau dipakai servo tanam juga ya nggak apa-apa. Oke, ini kita pasang ya. Oh, bautnya belum gini. Oke, kita taruh sini, terus pasang countersunk. Jadi countersunknya ini kan sebenarnya panjang, tapi kita potong, kita haluskan, grinding. Karena kalau panjang nanti ya tadi itu menghalangi servo horn. Oke, kita mana obengnya? Oke, ini obengnya. Nah, pakai countersunk biar bagian bawah sasis ini tidak menonjol. Jadi kalau misalnya kita main ada kerikil-kerikilnya biar tidak terbentur, maka ya enak pakai countersunk seperti ini. Oke, terus kita pasang countersunk lagi di bagian belakang ini. Oke, terus sumurnya di sini. Oke, servo sudah terpasang. Jadi kalau kita pasang itu jangan terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu kendor, karena kalau terlalu kencang itu takutnya nanti sasisnya patah, dan kalau terlalu kendor nanti dia goyang-goyang begini. Nah, nanti handlingnya, steeringnya tidak maksimal. Oke, setelah kita pasang servo, kita pasang rootnya tadi, taruh sini. Taruh sini. Oke, taruh sini. Oke, pas di tengah sini. Terus ini kita beri lock nut, kunci, biar dia enggak gerak-gerak ya, jadi stabil. Kalau terlalu gerak miring itu biasanya handlingnya jadi nggak enak, nggak lancar. Saya pakai lock nut ini. Oke, lock nut ya, taruh sini.
satunya juga. Nah, posisinya itu ini jangan terlalu ke bawah dan juga jangan terlalu ke atas. Kalau ke bawah nanti dia di sini nyangkut, jadi nggak lancar nanti belok-beloknya. Ini terlalu ke bawah, nyangkut. Maka kita kendorkan sedikit. Nah, gini. Kita cek, masih nyangkut, terlalu mepet. Nah, mepet juga ini, masih mepet. Nah, sudah lumayan lah. Oke, nggak terlalu mepet ya. Terus antar baut kanan kiri harus lurus. Oke, sudah lurus lah. Tes suspensi main. Oke, setelah itu kita pasang ESC. Nah, ini ESC ini. Jadi ESC nya saya modif ya. Jadi sebenarnya kabelnya itu panjang, tidak segini, tapi saya potong terus saya pasang lagi lebih pendek. Kenapa kok pendek? Biar natanya enak dan dia tidak terlalu penuh di sasis ini. Kalau terlalu penuh nanti bodi itu masuk juga sulit. Maka kita potong, kita cari di tempatnya yang mana yang enak, terus kita potong ya, dipaskan. Ini juga begitu, saya potong ini saya potong sampai ketemu posisi yang pas. Oke, ini begini posisi yang pas. Saya coba ya begini. Nah, jadi saya buat juga RC yang lain tetap pakai sasis Yika juga, karena ngejar suspensi itu tadi. Posisinya lebih enak karena servo itu ditaruh di sebelah sini, lebih enak. Karena receiver saya taruh sebelah sini, lebih enak. Kenapa ini kok nggak saya taruh di sebelah sini, kenapa kok taruh di atas ini? Ya karena servonya terlalu besar, jadi tidak cukup. Karena ini tadi kan coba-coba ya, jadi saya pakai part yang lebih murah lah. Karena servo yang kecil itu ternyata lebih mahal, yang besar ini lebih murah. Ini harga berapa ini? 13.000 atau 12.000, lupa saya. Kira-kira 15.000 lah. Tapi kalau yang servo yang lebih kecil lagi, punyanya IMAX ES9 berapa itu ya, nanti di video selanjutnya ada penjelasannya. Itu harganya lebih mahal, 80.000 ke atas, 80.000 ke atas ya, betul, hampir 100 juga itu. Begini, terus perlu diberikan solasi juga biar posisinya pas di tengah, atau di double tip juga bisa. Nah, setelah posisi seperti ini, jadi ini yang kuning, merah, coklat ini kabelnya servo, terus kabel hitam, merah, putih ini kabelnya ESC. Nah, ini kita hubungkan ke receiver. Jadi diingat, yang nomor 1 ini untuk servo, yang nomor 2 untuk ESC.
Di sini ada tanda minus, plus, sama sinyal. Jadi minus itu warna hitam untuk ESC atau warna coklat untuk servo. Plus itu warna merah, dan apa namanya ini, sinyal. Kalau servo warna kuning, kalau ESC warna putih. Kita hubungkan begini. Karena yang bawah itu ESC, kita pasang dulu di sini ya, hitam di sini, taruh atas. Oke, di posisi 1 atas sendiri kita pakai servo dipasang di sini. Coklat ada di sebelah kiri di sini ya, sesuai tanda ini, ya, harus dilihat. Oke, kita taruh begini. Nah, nanti posisinya begini. Terus untuk saklar bisa kita baut ya, karena saklarnya ada lubang ini. Kita baut, tapi nggak usah saya baut, nanti aja. Terus ini jangan lupa dinamo, kita hubungkan ke dinamo juga. Nah, gini. Oke, sudah. Terus ini kita pas-paskan. Nah, ini kabel ya, kabel kita tarik ke bawah saja ini ya, begini. Begini, taruh bawahnya servo dulu. Oke, nah wis sudah ini. Nah, cari posisi yang pas, yang enak, biar tidak terlalu penuh nanti di sini. Kalau terlalu penuh masangnya agak sulit, masang bodi agak sulit. Oke, sudah terpasang. Nanti receivernya posisinya di sini posisinya. Oke, terus jangan lupa baterai. Nah, baterai ini tadi sudah ada penjelasan ya, jadi tidak mungkin kebalik karena dia itu ada pengganjalnya seperti ini, dan yang di sini ada ini pasangannya. Jadi kalau kebalik begini nggak akan bisa masuk, dan itu mungkin kalau misalnya bisa masuk merusak perangkatnya yang ada di sini nanti. Oke, ini sudah, taruh di sebelah sini, baterainya di sini. Begini. Oke, sudah jadi. Oh, ada yang lupa, servo hornnya belum dipasang. Ini jangan lupa, ini dipasang ya, karena saya motong plastiknya ini terlalu agak ke atas sana ya, maka servo hornnya juga masangnya agak miring begini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti buat, kalau bisa posisi ini ada di depannya servo biar tidak miring begini. Nah, ini kita pasang. Oke, skrupnya jangan lupa, karena kalau nggak disekrup itu lepas, karena sudah pernah saya lupa itu, ternyata lepas servo hornnya. Oke, sudah. Nah, terus bodi ini banyak yang ditrim, karena pakai servo besar maka ya trimnya banyak sebesar ini. Beda dengan nanti percobaan kedua, saya membuat 2
ini pakai DCR1 punyanya Yika, jadi ini ya lebih cembung begini ya. Sementara yang buat yang kedua itu punyanya teman saya, kita buatkan itu pakai DCR2, jadi lebih pendek, tetapi karena pakai servo yang kecil ini nggak terlalu banyak trim. Ini banyak trim karena ini gara-gara servo besar ya, karena coba-coba ya pakai yang murah dulu, ternyata ya nggak apa-apa, yang penting bisa bekerja, berfungsi. Kita coba masukkan bodinya, kabel antena jangan lupa diposisikan, servo juga begitu, maaf, receivernya pasangkan pada posisi yang pas. Nah, gini. Oke, gini. Kok ada yang mengganjal ini, apa ini? Kabel ini. Oh, kabel ini juga ini mengganjal ini. Baterai juga kurang ke dalam. Oke, saya kira cukup. Jadi ya memang nggak bisa pas 100% ya, karena kan kita modifikasi, bukan peruntukannya. Jadi ini 4WD ini sudah jadi. Coba tes sekarang, remote nyalakan dulu. Oke, bunyi, saklar nyalakan. Oke, sedang terima. Kita gas, bisa pelan, bisa cepat. Nah, ini full turbo ini. Enaknya kalau beli remote sendiri itu bisa begini ya, ini penting ya. Oke, saya kira cukup itu teman-teman. Kalau misalnya mau tanya-tanya silakan tulis di komen, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.